Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asih Prihatin, guru SMP Negeri 1 Selomerto. Dalam pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka, guru harus kreatif dan inovatif untuk melakukan pembelajaran agar peserta didik aktif dan semangat untuk mengikuti. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami tentu akan sangat berkesan bagi peserta didik. Dengan hal ini diharapkan kompetensi peserta didik akan meningkat. Berikut adalah penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif bernama Belajar Asik bersama Gatotkaca di OCLC dan Rumah Belajar. Model pembelajaran yang digunakan adalah ASIK. Atensi, stimulasi, intensi, implementasi, dan konfirmasi. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran tersebut adalah diawali dengan guru menyiapkan kelas dapat berupa kelas digital untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian, guru menyapa dan menanyakan kondisi peserta didik serta mengecek kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu atensi. Pada tahap ini berfokus kepada motivasi dan relevansi proses pembelajaran. Peserta didik mendapatkan motivasi bahwa apa yang dipelajari akan sangat dibutuhkan dan sangat membantu memperoleh keterampilan baru yang akan menjadi bekal dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, saya memberikan motivasi untuk belajar teks naratif, menyampaikan pentingnya dan manfaat mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, sintak yang kedua yaitu stimulasi. Pada sintak ini direalisasikan dengan lingkungan pembelajaran untuk merangsang sebanyak-banyaknya indera untuk memperkaya belajar. Stimulasi dalam model pembelajaran asik dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan format. Video, audio, teks, gambar, maupun lainnya. Dan dalam hal ini saya membuat aplikasi bernama Gatotkaca Apps, di mana dalam aplikasi tersebut dapat menampilkan video, audio, teks, dan gambar. Adapun kelebihan menggunakan media pembelajaran ini adalah dapat diunduh dan dipasang di gawai. Dan jika telah terpasang, maka dapat diakses tanpa menggunakan kuota internet. Selain dengan cara ini, peserta didik dapat mengaksesnya melalui OCLC Pusat Sumber Belajar SMP Negeri 1 Selomerto maupun di Rumah Belajar tanpa harus menginstalnya. Peserta didik mempelajari materi dengan cara menyimak tayangan video, mendengarkan audio, membaca teks terkait naratif, dan juga mengamati gambar secara mandiri. Guru menambahkan penjelasan dan arahan yang disampaikan melalui kelas digital. Dapat berupa grup WhatsApp atau Google Classroom atau yang lainnya. Tahap berikutnya yaitu intensi. Peserta didik melakukan beragam aktivitas pendalaman materi pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan diskusi dan kolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan dalam hal ini saya memberikan latihan soal berbentuk game terkait dengan naratif teks. Game tersebut dapat diakses di OCLC, di mana peserta didik dapat menjawab game atau latihan
latihan soal tersebut setelah mempelajari materi dari Gathotkaca Apps. Ditambah dengan sumber lainnya seperti buku paket kelas 9. Tahap berikutnya yaitu implementasi. Penerapan apa yang sudah dipelajari pada sintaks sebelumnya. Penerapan dapat berupa kegiatan praktik, mengerjakan proyek, atau menghasilkan produk, dan lain sebagainya. Implementasi dapat dilakukan secara sinkronus baik kegiatan di kelas, tatap muka, maupun daring. Sebagai wujud nyatanya, dalam materi naratif teks, peserta didik mempraktikkan storytelling sederhana. Peserta didik dapat menggunakan teks naratif yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dalam pembelajaran jarak jauh, tahap ini dilakukan dengan menggunakan video dari praktik tersebut. Selanjutnya, sintak yang terakhir adalah konfirmasi. Di sini, peserta didik dapat mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerjanya. Kemudian, guru memberikan penguatan dan semangat agar peserta didik dapat lebih giat lagi mengeksplor materi yang telah dipelajari. Terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari, termasuk untuk mencapai prestasi yang terbaik. Presentasi dapat dilakukan dengan memposting rekaman video praktik tersebut di media sosial, baik di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Story WA, ataupun lainnya. Lalu mengirimkan link tersebut di grup kelas agar peserta didik lain dapat menyimaknya. Dan jika dalam pembelajaran tatap muka, tahap ini dapat dilakukan langsung dipresentasikan di dalam kelas atau di luar kelas. Setelah serangkaian kegiatan inti tersebut, kemudian diakhiri dengan penutup pembelajaran. Jika tahapan-tahapan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu pertemuan, maka dapat dilakukan lebih dari itu. Belajar asik bersama Gathotkaca di OCLC dan Rumah Belajar mengantarkan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OCLC, sahabat sejati meraih prestasi. Terima kasih kepada Ibu Asih Prihatin SPD yang telah melakukan pengembangan inovasi pembelajaran digital, terutama pemanfaatan One Selo Learning Center OCLC SMP Negeri 1 Solomerto. OCLC berisi konten-konten pembelajaran yang diproduksi oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Solomerto yang disesuaikan dengan KD dan durasi waktu yang ada, yang bisa disajikan secara PJJ maupun secara tatap muka. Terima kasih kepada Ibu Asih Prihatin, selamat berkembang, karena untuk meraih sesuatu yang belum pernah diraih, harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Selamat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasti, peserta didik kelas 9. Belajar menggunakan Gathotkaca aplikasi membuat saya lebih mudah menyimpan, mempelajari, dan memahami materi. Terdapat teks, video penjelasan terkait naratif teks. Selain itu, saya dapat mengerjakan latihan soal melalui game, sehingga tidak membosankan, dan belajar menjadi lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan model pembelajaran tersebut, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.